Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, sehat selalu, dan tetap semangat. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan Lisna. Maaf, 1000 maaf ya, untuk beberapa hari saya tidak up ceritanya karena mendadak ya, ada kerjaan jadi harus lembur siang malam. Jadi untuk ceritanya saya tinggalkan dan hari ini akan saya lanjutkan lagi. Dan kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Tiba-tiba saja Gary menunjuk sebuah gedung dari jendela mobil sambil memekik. Nona Tiara, lihat, gedung itu indah sekali. Tiara menoleh untuk melihat gedung yang dimaksud. Memang gedung itu terlihat sangat indah dan estetik. Bila Wina adalah kota musik klasik dan surga yang artistik, Vilibak adalah tempat sakral bagi cinta dan romansa. Bahkan dikatakan bahwa setiap orang di Vilibak memiliki romansa dalam tulang belulangnya. Sesaat setelahnya, mobil berhenti di pintu masuk taman. Kita sudah sampai. Ayo, segera keluar dari mobil. Niko berkata sambil membuka sabuk pengamannya sebelum keluar dari mobil. Tiara mengikutinya dari belakang bersama Gary. Setelah keluar dari mobil, Tiara menyadari bahwa taman itu sedang mengadakan pameran seni luar ruang. Saat ini pameran seni sudah menarik begitu banyak pengunjung. Sambil memegang tangan Tiara dengan satu tangan dan tangan Gary dengan tangan yang lain, Niko perlahan memasuki arena. Lukisan di sini tidak dibuat oleh pelukis terkenal, tetapi terlihat sangat hidup, tidak memakan waktu lama sebelum Tiara dan Gary terpukau dengan semua lukisan di sana. Niko berdiam tenang di samping mereka sepanjang waktu sambil mencegah orang lain untuk bertubrukan dengannya. Kemudian melodi riang terdengar di kejauhan. Tiara yang terkejut menatap Niko. Apakah ini orkestra tampil di sini? Dalam ingatannya pameran seni biasanya tenang. Bahkan bila ada musik pun hanya yang berirama lembut yang dimainkan. Orkestra tidak akan diundang untuk tampil. Niko mengangguk sambil tersenyum sebelum menjelaskan. Pameran seni ini diselenggarakan oleh pebisnis di Vilibak yang juga mengundang orkestra untuk tampil dengan tujuan pengumpulan dana. Bahkan akan ada pementasan di panggung nanti. Saya kira kamu akan menyukai tempat ini, maka saya ajak ke sini untuk menyaksikan. Kata-katanya menyampaikan aliran hangat pada perasaan Tiara. Di sisi lain, Gary tidak sabar untuk menyaksikan pementasan panggung. Dia menarik tangan Niko bertanya, Ayah, di mana pementasan panggungnya? Ayo, ajak kami untuk menontonnya. Niko menoleh untuk menatap Tiara sambil mengabaikan Gary. Tiara tertawa. Karena Gary ingin menyaksikan pentas panggung. Ayo kita tonton dulu. Niko mengangguk sebelum membawa mereka semakin ke dalam taman. Banyak orang yang tersenyum ramah pada mereka saat dalam perjalanan untuk menyaksikan pentas panggung. Sebagian dari mereka bahkan salah mengira dan memuji. Putra kalian terlihat sangat menggemaskan. Mendengar kata-kata seperti itu, Tiara tersipu malu, namun dia juga merasa sangat bahagia dan tidak berniat untuk menjelaskan keadaan sebenarnya.
Nico merasakan hal yang sama. Di sisi lain, Gary sangat gembira mendengar komentar orang. Dia memang sudah sejak lama menginginkan Tiara menjadi ibunya. Ayah sudah bertindak terlalu bodoh yang membuat saya tidak bisa memanggilnya Mama sekarang, pikir Gary. Dengan pikiran itu, dia menatap Nico dengan sorot mata suram. Setelah merasakan tatapan bocah itu, Nico tampak sangat bingung. Usai menyaksikan pentas panggung, langit yang awalnya biru cerah telah berwarna merah gelap oleh berkas sinar redup malam hari. Dia membawa Tiara dan Gary ke restoran yang telah dia pesan sebelumnya untuk makan malam. Begitu malam tiba, ketiganya pergi ke Bardal Kanal dan meluncur dalam kapal mengikuti arus sungai. Sinar redup di sekeliling mereka dipantulkan dari permukaan sungai dan pantulannya bergerak mengambang bersama riak air. Pemandangan ini terlihat bagaikan lukisan cat minyak. Gary berkelayut pada lengan Tiara dengan senyum bahagia di wajahnya dan matanya yang besar bulat berbinar seakan bintang bertaburan di dalamnya. Tempat ini indah sekali, Nona Tiara. Tiara memeluknya sambil menjawab dengan tersenyum manis. Iya, memang indah sekali. Saat berkata, matanya yang berbintang tertuju juga pada Nico. Hanya secara tidak terduga bertemu sepasang mata yang gelap dan tak terbaca. Saat mata mereka bertemu, rasa manis ranum terpancar dari keduanya. Seakan udara pun terasa manis saat itu. Tidak peduli dengan senyawa kimiawi halus yang mengalir di antara kedua orang dewasa itu. Gary melingkarkan lengannya pada leher Tiara sambil memekik penuh riang pada Nico. Ayah, bisakah mengambil foto Nona Tiara dengan saya? Tiara dan Nico akhirnya tersadar setelah mendengar pekikan itu. Ayo, ambil gambar kita. Tiara menatapnya dengan tersenyum. Tentu saja Nico tidak ingin mengecewakannya dan segera mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar mereka. Begitu kamera menyala, Gary merentangkan tangannya dengan tidak sabar sambil berkata, Coba saya lihat dulu fotonya. Ayah, bagaimana hasilnya? Nico menyerahkan ponselnya ke Gary sambil tersenyum tipis. Melihat foto itu, Gary berseru dengan antusias. Foto kami yang ayah ambil bagus sekali. Mendengar ucapannya, Tiara ikut melirik ke arah foto itu. Di foto itu, dia tengah menggendong Gary dan mereka berdua tersenyum bahagia. Di belakang mereka ada pancaran cahaya dari lampu perkotaan, membuat foto itu terlihat seindah dunia dongeng. Suara kekanakan Gary kembali terdengar di sampingnya. Sayang sekali, ayah tidak ada di foto itu. Mendengar perkataannya, Tiara juga merasa cukup menyesal. Namun dia segera mendapatkan solusi. Dia berbicara fasih dalam bahasa asing bersama seorang turis dari kapal lain dan bertanya, "Apa Anda bisa membantu kami untuk mengambil foto?" "Iya, tentu saja." Turis itu langsung setuju tanpa ragu. Dia tidak lupa memuji Gary dengan berkata, "Anak kalian terlihat mempesona seperti malaikat." "Terima kasih." Tiara mengucapkan terima kasih kepadanya sambil tersenyum lebar. Dia sudah mendengar banyak pujian seperti itu hari ini. Dia awalnya merasa malu, namun dirinya sekarang sudah bisa memaklumi hal tersebut. Setelah mereka mengobrol beberapa saat, turis itu pun bersiap mengambil foto mereka bertiga. Nico melangkah maju untuk memeluk Tiara.
Sementara Gary masih berada di dalam gendongan Tiara. Beberapa saat kemudian foto mereka akhirnya diambil. Tiara mengambil ponselnya lagi dan berterima kasih sekali lagi pada turis itu. Turis itu kemudian pamit pada mereka. Sambil memeluk leher Tiara, Gary mendesaknya dengan gembira. Cepat, Nona Tiara, ayo kita lihat fotonya. Tiara mengangguk begitu dia melihat foto mereka yang baru saja diambil tadi. Dia benar-benar tertegun. Di dalam foto itu mereka bertiga tersenyum bahagia seperti sebuah keluarga, terutama Nico. Dia jarang menunjukkan perasaannya, namun di dalam foto itu dia menunjukkan semua kelembutannya lewat senyum tipis yang tampil di wajahnya. Setelah merasa lelah berjalan-jalan di kapal, mereka bertiga kemudian kembali ke kamar Presidential Suite Hotel. Tiara membantu Gary membersihkan diri dan menyanyikan lagu tidur sebelum akhirnya pergi ke kamar sebelah. Nico sudah selesai mandi dan tengah duduk bersandar di kepala ranjang kamarnya. Saat dia melihat Tiara masuk, dia berkata dengan lembut, "Saya sudah menyiapkan air mandi untukmu." Oke, balas Tiara sambil tersenyum lembut. Dia lalu mengambil baju ganti dan masuk ke dalam kamar mandi. Mereka kembali bercinta malam itu. Di akhir kegiatan mereka, Tiara bersandar di lengan Nico. Dia merasa lelah dan lemah di seluruh tubuhnya. Saat mengingat bagaimana dirinya menghabiskan waktunya beberapa hari belakangan, dia terus merasa bahagia dan puas. Liburan selama 2 hari itu terasa terlewati dalam sekejap mata, dan selama itu juga Tiara dan Gary banyak menghabiskan waktu mereka untuk bersenang-senang. Senin paginya mereka bertiga pulang kembali ke kota Wina dengan memakai penerbangan paling awal. Begitu mereka tiba di rumah, Nico menerima panggilan dari Danar. "Ada apa?" Suara gelisah Danar bisa terdengar lewat panggilan itu. "Kabar buruk, Nico. Kakek sudah pergi ke kota Wina. Dia mungkin sudah turun dari pesawat sekarang." Nico bertanya padanya sambil mengerutkan dahinya. "Apa yang terjadi?" "Kakek tahu di mana kamu tinggal. Begitupun hubunganmu dengan calon kakak ipar." Danar memberitahu Nico semua hal yang diketahuinya, lalu dia mulai mendesaknya. "Nico, cepat suruh dia pergi. Kalau tidak, kakek akan tiba di tempatmu, dan dia mungkin akan mengatakan hal-hal yang menyakitkan padanya." "Saya mengerti." Nico memutuskan panggilan itu dengan raut suram. Melihat raut wajahnya, Tiara berjalan mendekatinya dan bertanya dengan khawatir, "Apa terjadi sesuatu?" "Ini tentang perusahaan, jadi kamu tidak perlu khawatir." Nico berusaha menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi dari wanita itu. Dia lalu merubah topik pembicaraan dengan berkata, "Bukankah kamu harus ke orkestra hari ini? Kamu sudah hampir terlambat. Cepatlah pergi ke sana." Tiara juga tidak terlalu memikirkannya. Dia mengangguk dan berpamitan pada Gary sebelum pergi dengan membawa biolanya. 1 jam kemudian Reksa tiba di villa itu bersama Andi. Setelah melihat Reksa, Gary langsung melompat turun dari sofa dengan terkejut sebelum menghampirinya. "Kakek buyut, kenapa ke sini?" ucapnya sambil dengan hati-hati memeluk Reksa. Dia lalu bertanya dengan raut serius, "Kakek buyut, apa kondisimu baik-baik saja cekalang?" Begitu Reksa melihat betapa penurutnya Gary, raut dingin di wajahnya akhirnya berubah menjadi senyuman tipis.
Kondisi kakek sudah baik sekarang, ucapnya sambil melihat sekeliling. Akhirnya tatapannya terarah pada Niko yang tengah berdiri tak jauh dari sana dan matanya menggelap. Andi, bawa Gary ke taman untuk bermain sebentar. Andi mengangguk sebelum berjalan mendekati Gary. Tuan muda Gary, apa kamu ingin pergi ke taman bersama saya? Gary mengerjapkan matanya karena dia cukup pintar untuk mengetahui kalau Reksa hendak membahas sesuatu bersama ayahnya. Dia tanpa sadar menatap Niko. Melihat tatapan penuh tanya di mata Gary, Niko memberikan anggukan kecil ke arahnya. Gary segera dituntun keluar dari ruang tamu itu oleh Andi. Setelah Reksa melihat keduanya berjalan cukup jauh, raut wajahnya yang semula lembut langsung berubah muram dan dia mengeluarkan aura memerintah yang kuat. Sambil menatap Niko dengan tajam, dia berkata dengan nada memerintah, "Di mana wanita bermarga Romario itu? Suruh dia kemari." Wajah Niko berubah menjadi sedikit masam. Dia tidak ada di sini. Dan dia juga punya nama. Namun Reksa tidak mempercayai ucapan Niko sama sekali. Dia tidak ada di sini. Apa kamu pikir? Kakek tidak tahu apapun. Dia mendengus. Dia lalu melanjutkan dengan nada tegas. Jangan kira kakek tidak tahu kenapa kamu tinggal di sini. Bukankah kamu melakukan ini semua demi wanita bermarga Romario itu? Mendengar ucapan Reksa, Niko memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan kenyataan yang ada dari pria tua itu. Memangnya, kenapa kalau saya tinggal di sini demi dia? Gary menyukainya, dan saya juga tidak mau meninggalkannya. Kemarahan Reksa langsung meluap begitu mendengar hal itu. Dia mencemooh. Seperti yang kakek katakan, wanita itu tidak baik untukmu sama sekali. Entah dia cukup baik untuk saya atau tidak, itu tidak bergantung padamu. Dia cukup baik untuk saya selama saya bisa berpikiran begitu. Suasananya seketika berubah menjadi tegang begitu Niko mulai membantah Reksa, tidak ingin mengalah darinya. Melihat betapa keras kepalanya Niko, amarah Reksa akhirnya meluap. Apa kamu tidak percaya kalau kakek bisa menyudutkannya? Niko tidak terkejut sama sekali dan wajahnya berubah menjadi semakin masam begitu Reksa mengatakan hal itu. Jika kakek bersikeras ingin melakukan hal itu, saya hanya bisa bilang kalau kakek akan menyesalinya. Apa kamu mengancam kakek? Kakek duluan yang mengancam saya. Mata gelap Niko bersitatap dengan mata Reksa. Emosi keduanya sudah berada di ubun-ubun. Saat suasana di ruang tamu itu menjadi sangat tegang, Andi akhirnya masuk ke dalam. Begitu dia masuk, dia melihat kedua pria itu tengah beradu argumen dan dia segera memasang raut wajah serius. Pak Niko, saya sudah melakukan apa yang Anda suruh, ucapnya. Setelah itu dia menyerahkan amplop di tangannya kepada Niko dan mengangguk dengan penuh hormat ke arah Reksa untuk menyapanya. Niko meraih amplop itu, namun dia tidak melihat isinya. Dia justru langsung menyerahkannya kepada Reksa dan berkata, "Lihatlah." Reksa mengerutkan dahinya. Meskipun begitu, dia tetap meraih amplop itu dan mengeluarkan isinya.
dan dirinya baru sadar kalau itu adalah beberapa dokumen dan kesaksian untuk lamaran Niko agar dia bisa masuk kembali ke dunia militer. Niko Samuel, berani-beraninya kamu melakukan ini. Dia menatap marah ke arah Niko dengan raut wajah tak percaya. Meski begitu, Niko hanya terus terdiam. Melihat tanggapannya, emosi Reza hampir meledak. Dia dengan keras memarahinya dengan getir. Apa kamu ingin membunuh kakek hanya demi menghindari perjodohan itu? Kakek harus tahu siapa yang memaksa, siapa di sini. Niko menatap Reza dengan dingin. Jika kakek tidak mau saya kembali ke dunia militer, permintaan saya sederhana, berhenti memaksa saya untuk menikahi wanita yang tidak ingin saya nikahi. Tidak mau kalah, Reza menggertakkan giginya dan bertanya, apa kamu benar-benar tidak bisa hidup tanpa wanita bermarga Romario itu? Niko sejenak terdiam, dia kemudian menjawabnya dengan nada dingin. Saya sudah memberitahu permintaan saya tadi. Itu sederhana. Tapi tidak apa-apa jika kakek tidak setuju. Lagi pula, Danar bisa mengurus perusahaan. Jadi ada atau tidaknya saya tidak akan ada bedanya. Dia tidak memberikan jawaban pasti kepada Reza karena takut kalau pria tua itu akan menargetkan Tiara secara diam-diam. Bagaimanapun sulit baginya untuk meladeni sikap menyebalkan Reza yang tidak akan ada habisnya. Apalagi dia tidak akan mau membiarkan Tiara menderita sedikit pun. Dan dirinya juga tidak bisa menanggung akibat jika sampai kehilangan wanita itu. Reza tentu saja marah dengan tanggapan tak bertanggung jawab Niko. Dia memarahinya dengan keras. Dasar kurang ajar, apa kamu harus mengatakan hal seperti itu? Raut wajah Niko tidak berubah, dia menjawab dengan dingin. Saya sudah membuat semuanya jelas. Jika kakek terus memaksa saya untuk menerima perjodohan itu, saya juga akan tetap pada pendirian saya. Lalu tanpa berniat melanjutkan pembicaraan itu, dia langsung mengubah topik pembicaraan dengan berkata, karena kakek sudah susah payah ke sini. Kakek pasti lelah. Saya sudah menyiapkan kamar untuk kakek. Silakan istirahat dulu. Saya akan menyuruh seseorang untuk mengantar kakek pulang nantinya.